Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Faridatul Islamiyah, NPM 223010910055, yang akan mereview buku manajemen pelayanan publik yang terbit pada tahun 2017 karya Bapak Hayat SAP MSI. Baik, bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi pembaca untuk memahami konteks, urgensi, dan fondasi awal pembahasan tentang manajemen pelayanan publik. Ini adalah bagian yang menetapkan panggung untuk seluruh isi buku. Seperti latar belakang, bagian ini kemungkinan besar akan menguraikan mengapa isu pelayanan publik menjadi sangat relevan dan mendesak di era modern, khususnya di Indonesia. Ini bisa mencakup pembahasan tentang tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, kompleksitas permasalahan sosial, peran teknologi dalam mengubah interaksi pemerintah warga, hingga tantangan birokrasi tradisional dalam merespons perubahan. Latar belakang ini juga menekankan pentingnya studi dan praktik manajemen pelayanan publik sebagai solusi atas berbagai masalah tersebut. Bab kedua yaitu konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Bab ini membangun kerangka teoritis dan filosofis yang kokoh mengenai pelayanan publik, mendefinisikan apa itu dan untuk apa dan bagaimana seharusnya dipahami. Seperti pengertian pelayanan publik akan menyajikan berbagai definisi pelayanan publik dari beragam ahli dan regulasi. Ini akan mencakup aspek-aspek inti seperti penyediaan jasa atau barang oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memandang status atau latar belakang. Yang kedua ada konsep pelayanan publik. Bagian ini akan mengupas lebih dalam berbagai teori dan model konseptual yang telah berkembang dalam studi pelayanan publik. Ini bisa meliputi pembahasan tentang dimensi-dimensi kualitas pelayanan, teori kepuasan pelanggan dalam konteks publik, dan perbandingan paradigma seperti New Public Management, New Public Service, atau World of Government, serta bagaimana konsep-konsep ini mempengaruhi pendekatan dalam penyelenggaraan layanan. Yang ketiga, fungsi pelayanan publik. Bab ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai peran atau fungsi strategis yang diemban oleh pelayanan publik. Ini bisa mencakup fungsi regulator, fasilitator, pemberdaya, dan pelindung. Pembahasan ini akan menunjukkan betapa fundamentalnya pelayanan publik bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada tujuan pelayanan publik, yang akan merumuskan secara eksplisit sasaran-sasaran akhir yang hendak dicapai melalui pelayanan publik. Ini tidak hanya fokus pada efisiensi atau kepuasan, tetapi juga pada keadilan pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yaitu bab ketiga ada kinerja pelayanan publik. Bab ini bergeser dari aspek konseptual ke dimensi praktis dan pengukuran, membahas bagaimana efektivitas dan kualitas pelayanan publik dapat dinilai, seperti pengertian kinerja pelayanan publik yang mendefinisikan apa yang dimaksud kinerja dalam konteks penyediaan layanan pemerintah. Mungkin membedakannya dari kinerja sektor swasta, ini akan mencakup output, outcome, dan impact. Yang kedua ada sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Ini menguraikan karakteristik unik dari kinerja pelayanan publik seperti non-profit oriented, adanya monopoli ilmiah, serta sifat intangible dari beberapa layanan. Ini juga akan membahas berbagai bentuk kinerja, mulai dari yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, kualitas kinerja pelayanan publik. Ini dalam aspek kualitas sebagai dimensi krusial dari kinerja. Pembahasan mungkin merujuk pada standar-standar kualitas internasional atau nasional, serta bagaimana kualitas ini dirasakan oleh pengguna layanan. Yang ketiga ada indikator kinerja pelayanan publik. Ini bagian yang sangat praktis, menyajikan parameter konkret yang digunakan untuk mengukur kinerja. Indikator tidak berupa waktu pelayanan, biaya, atau tingkat komplain. Mungkin ini juga membahas key performance indicator yang spesifik untuk berbagai jenis pelayanan. Yang terakhir, penilaian kerja pelayanan publik. Ini menjelaskan metode dan sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ini bisa mencakup survei kepuasan masyarakat, audit kerja, benchmarking, dan pengukuran berbasis data, serta sistem laporan kinerja yang terintegrasi.
Selanjutnya yaitu bab 4, sumber daya aparatur pelayanan publik. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Fokus ini membahas menggarisbawahi peran manusia, khususnya aparatur sipil negara sebagai tulang punggung pelayanan publik. Kualitas layanan sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Seperti kompetensi sumber daya aparatur yang menguraikan berbagai jenis kompetensi yang mutlak diperlukan bagi ASN seperti kompetensi teknis dan sosial kultural. Ini juga membahas pentingnya literasi digital dan kemampuan adaptasi di era disrupsi. Selanjutnya yaitu profesionalitas dan akuntabilitas. Ini menekankan dua pilar penting bagi ASN. Profesionalitas berarti menjalankan tugas sesuai standar etika dan keahlian. Sedangkan akuntabilitas berarti siap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang terakhir ada ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya yaitu profesionalitas dan akuntabilitas. Ini menekankan dua pilar penting bagi ASN. Profesionalitas berarti menjalankan tugas sesuai standar etika dan keahlian. Sedangkan akuntabilitas berarti siap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang terakhir ada ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini bab-bab yang spesifik dan relevan dengan konteks Indonesia. Akan menganalisis secara detail kedudukan, hak, kewajiban, dan peran, serta manajemen ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN. Ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur SDM di sektor publik. Selanjutnya yaitu bab 5, reformasi birokrasi pelayanan publik. Ini membahas upaya sistematis untuk mengubah dan meningkatkan sistem birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Ada reformasi birokrasi, sebuah kebutuhan yang menjelaskan secara mendalam mengapa reformasi birokrasi menjadi imperatif. Ini bisa mencakup isu-isu seperti inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, korupsi, dan lambatnya pelayanan. Yang kedua, konsep reformasi birokrasi yang mengulas berbagai pendekatan dan konsep reformasi birokrasi yang telah dikembangkan secara global seperti reinventing government managerialism, marketization, atau debureaucratization. Ini memberikan pemahaman tentang berbagai filosofi di balik upaya perubahan demokrasi. Yang ketiga, kebijakan reformasi yang membahas kebijakan-kebijakan konkret yang telah atau sedang diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ini bisa mencakup kebijakan penataan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Dan terakhir, reformasi pelayanan ini memfokuskan pembahasan pada aspek reformasi birokrasi yang secara langsung menyentuh pelayanan publik. Ini bisa meliputi penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, pembentukan standar pelayanan, dan implementasi digital sector. Dan terakhir, bab 6, Good Governance. Bab ini mengangkat konsep good governance atau tata kelola pemerintah yang baik sebagai visi ideal dan tujuan akhir dari seluruh upaya manajemen dan reformasi dalam pelayanan publik. Seperti pengertian good governance yang menyajikan definisi komprehensif tentang good governance yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan urusan publik. Yang kedua ada konsep good governance yang menguraikan prinsip-prinsip utama good governance secara mendalam seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, keadilan, dan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Bagian ini akan menjadi jembatan antara teori good governance dengan praktik pelayanan publik yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip good governance tersebut diwujudkan secara konkret dalam proses dan hasil pelayanan. Yang terakhir good governance sebagai goals. Ini menjadi penutup yang kuat, menegaskan bahwa good governance adalah cita-cita atau tujuan utama yang terus diperjuangkan dalam pentingnya komitmen keberlanjutan dari semua pihak untuk mencapai sistem pemerintah yang berintegritas, partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Dan pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.